Ku berjalan melintasi malam, ku menepi di sejuknya pagi, mengaduk hayalan, menggugah kenangan akan lukisan alam tercipta sempurna di sana. Dieng merupakan kawasan dataran tinggi. Arealnya terletak berbatasan antara Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Selama ini dikenal Dieng, kepopulerannya dikaitkan dengan beragam peninggalan candi Hindu dan potensi pariwisatanya. Dieng juga menawarkan keindahan pesona panorama alamnya, seperti Telaga Warna atau Telaga Pengilon, karena permukaan air telaga yang memantulkan aneka warna pelangi maupun berpendar seperti cermin. Di kawasan dataran tinggi Dieng juga terdapat Kawah Sikitang yang lokasinya selalu berpindah ibarat seekor kitang yang meloncat-loncat. Namun sebenarnya itu potensi sumber panas bumi atau geotermal. Pegunungan Dieng yang berhawa sejuk ternyata memiliki potensi tanaman yang bisa jadi sulit ditemukan di tempat lain, yaitu tanaman purwoceng dan tanaman sejenis pepaya namanya karika. Halo, apa kabar mitra desa? Pelangi Desa, persembahan dari TVRI Stasiun Jawa Tengah kali ini akan menuju ke desa-desa di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Salah satunya adalah kawasan dataran tinggi Dieng. Di sana kita akan memotret lebih dekat kehidupan petani tanaman purwaceng dan karika. Dua jenis komoditas tanaman tersebut telah memberikan inspirasi bagi usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat baik di desa maupun di kota. Ayo kita lihat lebih dekat. Perjalanan kami beranjang sana ke desa-desa di kawasan dataran tinggi Dieng disambut hujan. Awalnya kami sedikit kecewa karena tidak dapat menikmati panorama alam yang mempesona di sana. Kawasan pegunungan Dieng ternyata padat dihuni oleh penduduk desa yang letaknya berdekatan dan terkumpul pada suatu kawasan. Mata pencaharian penduduk desa Dieng sebagian besar adalah petani kentang dan tembakau. Sepanjang perjalanan kami juga masih melihat adanya tanaman sejenis pepaya yang dikenal dengan karika. Selain karika, kini penduduk desa Kejajar di Dieng, Kabupaten Wonosobo juga sedang getol membudidayakan tanaman purwoceng. Purwoceng memang tergolong tumbuhan langka karena ditemukan di sekitar pegunungan Prahu dan Pakuwojo di dataran tinggi Dieng. Konon purwoceng hanya dapat tumbuh di kawasan dataran tinggi Dieng pada ketinggian minimal 2000 di atas permukaan laut dengan tingkat kelembaban tertentu. Menurut para peneliti, tumbuhan purwoceng mengandung unsur protein 20,62%, fosfor 0,70%, kalium 4,53%, sulfur 0,52%, kalsium 1,90%, magnesium 0,27%, dan seng 79,83 ppm. Purwoceng adalah sejenis tumbuhan perdu yang memiliki khasiat dapat meningkatkan vitalitas dan stamina. Selain itu, jika mengkonsumsi purwoceng secara rutin dapat pula menumbuhkan kekebalan tubuh, dapat mengobati beragam penyakit dan menyehatkan badan.
Berawal dari sakit yang diderita oleh sang suami misalnya, Nyonya Mega Nur Hidayati, warga desa Karangkajar di Kabupaten Wonosobo, kini menjadikan komunitas Purwoceng untuk tempat menyambungkan hidup keluarganya. Berbekal sedikit pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, Nyonya Mega akhirnya merintis usaha rumah tangga Purwoceng yang dilakoninya sejak tahun 1979. Kini Nyonya Mega pun membuka usahanya yang lokasinya strategis karena berada pada jalur Semarang-Wonosobo Purwokerto. Pengalaman saya mengolah Purwoceng ini dengan tidak sengaja sebenarnya. Awal mula kita mulai mengenal Purwoceng itu sejak tahun 79, di mana waktu itu orang belum tahu apa yang namanya Purwoceng. Dengan adanya kasus suami saya mengalami sakit yang dari pihak Wonosobo sendiri tidak ada kesembuhan, kemudian ada yang menyarankan untuk periksa ke Dr. Sukandar Semarang, Profesor Dr. Sukandar. Dari situlah awal mulai kita tahu yang namanya Purwoceng. Ternyata penyakit yang kata orang Jawa itu dompo, jadi semacam timbul bintik-bintik seperti orang kesulut rokok, itu di bagian belakang. Itu ternyata ada hubungannya dengan vitalitas. Lama kita berobat hingga berbulan-bulan nggak ada kesembuhan. Maka dengan saran dari teman yang mengatakan suruh berobat ke dokter spesialis ahli kulit dan penyakit saraf, maka saya datang ke sana. Maka dengan banyolan dokter tersebut, ini nanti bisa dibantu oleh Purwoceng. Yang ada kamu kan dari Wonosobo, cari aja Purwoceng di Pegunungan Dieng. Waktu itu belum dibudidayakan. Maka saya datang ke Dieng, kemudian kita cari ke sana, iseng-iseng minta tolong sama petani untuk mencari tanaman Purwoceng tersebut. Maka dengan percobaan itulah ada sedikit kemajuan. Kemudian kita racik dengan rempah-rempah yang kita punya. Kebetulan kan Bapak dari keturunan Timur Tengah. Saya racik, saya buat minuman setiap hari kok alhamdulillah berangsur-angsur baik hingga sekarang Bapak menjadi sehat dan tidak pernah kambuh lagi. Sejak itu pula lah tahun 79 saya mulai punya suatu gambaran bagaimana kalau ini kita ciptakan sebuah minuman untuk kita tularkan kepada yang lainnya supaya menjadi minuman khas dan bisa dibudidayakan oleh masyarakat setempat. Kemudian dengan usaha kami berdua sama Bapak, kita coba mencari dan mencari, sampai akhirnya kita jual ke satu majelis taklim. Kita punya teman-teman dekat sendiri, ternyata mendapat respon yang baik. Nah inilah kondisi Bapak yang alhamdulillah sampai sekarang sudah sepuh tapi masih sehat. Keberhasilan Nyonya Mega Nur Hidayati mengelola home industri Purwoceng di desa telah memberi inspirasi Abdul Hamid, warga desa Sabuk Alu di Kabupaten Wonosobo, untuk mengikuti jejaknya, memanfaatkan tumbuhan Purwoceng untuk ramuan kesehatan herbal yang ramah lingkungan. Abdul Hamid awalnya sudah merintis home industri rempah-rempah jahe untuk dibuat minuman. Baru kemudian pada tahun 1988 merintis Purwoceng. Mulai sejak tahun 94. Nah, 94 lalu sudah jalan sampai 96. 96 pihak pelanggan toko itu pesan coba bikin Purwoceng. Nah, saya jawabnya saya nggak berani janji tapi saya mau berusaha. Udah gitu saya mencoba, saya yakin bahwa itu jadi, lalu saya setorkan ke toko tersebut.
Saya tunggu sekitar 1 minggu memang laku. Nah, laku itu saya mencari bahan baku agak sulit. Nah, disitulah justru saya semangat untuk mencari dan mempelajari. Nah, mempelajari itu sampai sekarang bisa jalan. Alhamdulillah bahan baku juga enggak sulit karena kerjasama dengan petani. Pemasaran juga dibantu oleh pemerintah daerah untuk promosi ke luar kota, luar Jawa, itu sampai sekarang bisa bertahan. Proses awal itu harus perwaceng itu ada berapa jenis, lalu umurnya masa panen itu berapa tahun, nah itu harus tepat semua, lalu sudah gitu dicuci bersih, disteril, lalu digiling, udah gitu lalu dibumbui berarti ya, pakai rempah-rempah, karena saya prinsipnya itu herbal murni. Nah di situ saya mencoba untuk saya konsumsi sendiri. Kebetulan bagus sekali. Nah di situ lalu saya pasarkan, memang betul langkah pertama jadi. Perwaceng itu ada 4 atau 5 jenis. Nah jenis yang pertama itu agak putih, lalu hijau, lalu agak merah dan merah. Nah juga perwaceng itu paling bagus itu umur paling sedikit 1 tahun. Nah, kalau lebih dari 1 tahun lebih bagus gitu. Juga ketinggian itu biasanya di atas 2000 dari permukaan laut. Karika adalah sejenis tanaman pepaya mini yang banyak tumbuh di dataran tinggi Dieng. Pada waktu itu, tanaman ini juga ditemukan di daerah Batu Malang, Jawa Timur. Bentuk buahnya seperti buah coklat atau kakao, tetapi warna dan teksturnya mirip dengan pepaya, tetapi lebih kecil, kira-kira seukuran kepalan tangan. Daging buah harum dan berwarna kuning, kepucatan, dan jika dimakan cenderung asam rasanya. Getahnya bisa terasa sangat gatal jika tersentuh kulit. Karika jarang dimakan langsung dan lebih tepat jika dibuat manisan. Manisan karika adalah komoditi khas daerah dataran tinggi Dieng dan Wonosobo. Biasanya dijual dalam botol-botol selai ukuran 230 dan 350 gram. Setelah menjadi manisan, rasanya manis dan teksturnya seperti buah mangga. Yang istimewa adalah saus atau air manisan yang terbuat dari biji karika. Selain manis, aromanya sangat harum dan mengundang selera. Manisan karika adalah oleh-oleh istimewa khas Wonosobo dan dataran tinggi Dieng. Sebenarnya jika dikelola dengan baik, industri karika bisa jadi salah satu ciri khas daerah Wonosobo sekaligus menjadi brand kedua bagi daerah wisata di dataran tinggi Dieng. Dulu produk karika sempat diproduksi massal oleh sebuah pabrik besar, tetapi sejak krisis moneter tahun 1998, pabrik itu bangkrut. Kini industri karika dijalankan dalam skala kecil, Kini industri karika dijalankan dalam skala kecil atau industri rumah tangga oleh beberapa perusahaan di Wonosobo. Adalah Trisila, warga desa Kerasak, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo yang jeli melihat peluang dan potensi di desanya. Dulunya Trisila adalah karyawan pabrik besar karika yang kini sudah bangkrut tersebut. Berbekal pengalamannya selama 17 tahun mengabdi, pada tahun 2001, Trisila kemudian merintis home industri karika di rumahnya. Tingginya permintaan karika bukan hanya memotivasi para petani di desa untuk bermitra, bahkan kini home industri yang dikelola sudah berbadan hukum dalam bentuk usaha dagang. Pernah pada tahun 2006 lalu, Trisila mengikut sertakan pameran produk pembangunan di Kabupaten Wonosobo hingga dapat meraih prestasi sebagai stand favorit dan terlaris.